Muhammad KC, YouTuber pembuat video penistaan agama, akhirnya resmi ditahan Kepolisian Republik Indonesia. Dan inilah video konversi pers Humas Polri terkait kasus Muhammad KC. Kita akan mengupdate penanganan kasus yang dilakukan oleh tersangka MK setelah dilakukan penangkapan dan kemarin sudah sampai ke Baris Krim Polri sekitar pukul 16 dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka MK. Dan pada pukul 21.30 telah keluar surat perintah penahanan terhadap tersangka MK yang langsung ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Pol Asep Edi Suheri, ditahan untuk 20 hari ke depan mulai tanggal 25 Agustus 2021, 20 hari ke depan. Sekarang sedang proses penanganan, tentunya Polri berupaya secara optimal untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional dan transparan. Perkembangannya tentunya akan disampaikan kepada publik. Itu untuk sementara penanganan kasus MK sekarang ditahan di Rumah Tahanan Negara Baris Krim Polri. Ada yang mau ditanyakan? Di dalamnya apa aja, Pak? Sekarang masih dalam. Ini akan terbuka nanti. Saya kira kita semua yakin nanti penyidik akan mampu menguak motif yang bersangkutan membuat satu konten video dan posting di kanal ini. Ini akan kita pasti akan kita ungkap itu semua untuk motif dari yang bersangkutan. Dari barang bukti yang diamankan oleh penyidik ada 3 kartu ATM yang ini diamankan. Tentunya penyidik akan mendalami itu. Ya. Pak, di barang bukti yang diamankan katanya ada kartu gereja Betel Indonesia. Apa ada hubungannya dengan organisasi atau gereja Betel Indonesia? Oh enggak, ini kan Polri akan profesional melihat itu semua. Ini adalah perilaku yang murni dilakukan oleh tersangka MK. Untuk saat ini seperti itu. Jadi Polri fokus menyelesaikan perkara ini terhadap hal-hal yang dilakukan oleh tersangka MK. Ya, kita tetap berkoordinasi dengan Kominfo karena memang ada kewenangan Kominfo di sana. Senantiasa berkoordinasi, kita telah mendapat laporan juga penyampaian dari rekan-rekan Kominfo, lebih kurang 20 videonya yang telah diblokir ya. Karena pemblokiran ini memerlukan proses yang cukup panjang juga yang dilakukan oleh rekan Kominfo ya. Kita sabar saja karena harus ada proses tersendiri yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Kominfo. Kamu sendiri akan dilakukan tes kejiwaan nggak, Pak? Sementara ini penyidik melihat sesuatu yang normal. Pemeriksaan berjalan seperti normal, seperti biasa, dan sampai saat ini penyidik melihat belum diperlukan untuk pemeriksaan dari ahli video. Pak, soal orang yang katanya kalau disebar ulang ada ancaman undang-undangnya, video-video dari MCC kalau disebar ulang ada ancaman undang-undangnya itu gimana? Ya tentunya seperti itu. Ketika menyebarkan kembali informasi-informasi yang akan memberikan situasi permusuhan muncul di masyarakat, kebencian dengan cara-cara tidak sah, dengan cara-cara tidak legal, ini tentunya di satu tidak. Oleh karena itu, Polri berharap kepada masyarakat video-video yang telah menumbuhkan suasana yang tidak nyaman di negeri ini itu untuk tidak di-upload kembali. Sudah cukup sampai di sini.
kita melihat bagaimana dunia digital Indonesia ini menjadi sesuatu yang bersih, yang sehat, yang produktif. Yang tidak produktif sudah sampai di sini saja. UU ITE ini akan juga termasuk ke restoratif justice atau gimana Pak? Kalau kita lihat permasalahan terhadap tersangka MK, Polri telah berkomitmen apabila ada tindakan-tindakan yang memang telah mengganggu kebinekaan, ya, mengganggu situasi Kamtipmas, mengganggu dan memecah belah daripada bangsa ini, tentunya Polri akan tegas terhadap perilaku-perilaku ini, termasuk apa yang telah dilakukan oleh tersangka MK ini. Yang lain? Masalah mutasi di lingkungan Polri, ya, ini sesuatu yang lumrah terjadi. Mutasi merupakan kebutuhan daripada organisasi. Kedua, mutasi juga merupakan bagian bagaimana pembinaan karir ini berjalan di organisasi. Ketiga juga, dari mutasi tersebut, bagaimana organisasi bisa mengoptimalkan tugas-tugas kepolisian yang sekarang ini semakin kompleks dan semakin dinamis. Jadi hubungannya dengan Kapolda Sumsel ini sesuatu yang biasa terjadi. Ini bagian dari pembinaan karir, dan yang bersangkutan pun mendapat jabatan ya, sebagai koordinator staf ahli Kapolda. Itu satu jabatan yang penting di Mabes Polri. Ya, ada yang promosi itu menjadi bagian, sekali lagi itu menjadi pembinaan karir dari yang bersangkutan, karena Kapolda Sumsel Pak Eko pun mendapat sekali lagi jabatan koordinator staf ahli, dan itu merupakan jabatan yang penting di Mabes Polri. Kata itu, ya, kita lihat saja perkembangannya, karena itu akan menjadi satu proses dari tim BLBI sendiri atau menyelesaikan ini. Tentunya Polri akan, jika memang ada laporan, akan siap untuk menyelesaikan masalah. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila ada perkembangan nanti kita sampaikan. Terima kasih, selamat siang, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tetap berkoordinasi dengan Kominfo, karena memang ada kewenangan Kominfo di sana. Senantiasa berkoordinasi, kita telah mendapat laporan juga, penyampaian dari rekan-rekan Kominfo, lebih kurang 20 videonya yang telah diblokir, ya. Karena pemblokiran ini merupakan proses yang cukup panjang juga yang dilakukan oleh rekan Kominfo. Ya, kita sabar saja karena harus ada proses tersendiri yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Kominfo. Kalau sendiri akan dilakukan tes kejiwaan nggak Pak? Sementara ini penyidik melihat sesuatu yang normal. Pemeriksaan berjalan seperti normal, seperti biasa, dan sampai saat ini penyidik melihat belum diperlukan untuk pemeriksaan dari ahli kejiwaan. Pak, soal orang yang katanya kalau disebar ulang ada ancaman undang-undangnya, video-video dari MPC kalau disebar ulang ada ancaman undang-undangnya. Ya tentunya seperti itu. Ketika menyebarkan kembali informasi-informasi yang akan memberikan situasi permusuhan muncul di masyarakat, kebencian dengan cara-cara tidak sah, dengan cara-cara tidak legal, ini tentunya di satu tidak. Oleh karena itu, Polri berharap kepada masyarakat video-video yang telah menumbuhkan suasana yang tidak nyaman di negeri ini itu untuk tidak di-upload kembali. Sudah cukup sampai di sini. Kita melihat bagaimana dunia digital Indonesia ini menjadi sesuatu yang bersih, yang sehat, yang produktif. Yang tidak produktif sudah sampai di sini saja. UU ITE ini akan juga termasuk ke restoratif justice atau gimana Pak? Kalau kita lihat permasalahan terhadap tersangka MK, Polri telah berkomitmen apabila ada tindakan-tindakan yang memang telah mengganggu kebinekaan, ya, mengganggu
situasi Kamtipmas mengganggu dan memecah belah daripada bangsa ini, tentunya Polri akan tegas terhadap perilaku-perilaku ini, termasuk apa yang telah dilakukan oleh tersangka MKI. Masalah mutasi di lingkungan Polri ini sesuatu yang lumrah terjadi. Mutasi merupakan kebutuhan daripada organisasi. Kedua, mutasi juga merupakan bagian bagaimana dunia digital Indonesia ini menjadi sesuatu yang bersih, yang sehat, yang produktif. Yang tidak produktif sudah sampai di sini saja. Bu Ida ini akan juga termasuk ke restoratif justice atau gimana, Pak? Kalau kita lihat permasalahan terhadap tersangka MK, Polri telah berkomitmen apabila ada tindakan-tindakan yang memang telah mengganggu kebinekaan, ya, mengganggu situasi Kamtipmas, mengganggu dan memecah belah daripada bangsa ini, tentunya Polri akan tegas terhadap perilaku-perilaku ini, termasuk apa yang telah dilakukan oleh tersangka MKI. Masalah mutasi di lingkungan Polri ini sesuatu yang lumrah terjadi. Mutasi merupakan kebutuhan daripada organisasi. Kedua, mutasi juga merupakan bagian bagaimana pembinaan karir ini berjalan di organisasi. Ketiga juga, dari mutasi tersebut, bagaimana organisasi bisa mengoptimalkan tugas-tugas kepolisian yang sekarang ini semakin kompleks dan semakin dinamis. Jadi hubungannya dengan Kapolda Sumsel ini sesuatu yang biasa terjadi. Ini bagian dari pembinaan karir, dan yang bersangkutan pun mendapat jabatan ya, sebagai koordinator staf ahli Kapolda. Itu satu jabatan yang penting di Mabes Polri. Ya, ada yang promosi itu menjadi bagian, sekali lagi itu menjadi pembinaan karir dari yang bersangkutan, karena Kapolda Sumsel Pak Eko pun mendapat sekali lagi jabatan koordinator staf ahli, dan itu merupakan jabatan yang penting di Mabes Polri. Ya, kita lihat saja perkembangannya, karena itu masih menjadi satu proses dari tim BLBI sendiri akan menyelesaikan. Tentunya Polri akan, jika memang ada laporan, akan siap untuk menyelesaikan masalah. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila ada perkembangan nanti kita sampaikan. Terima kasih, selamat siang, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.